Selamat siang pemirsa, saya Angel Nenggolan hadir kembali menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Polisi Labuhan Batu ringkus pelaku pembacokan sadis tetangganya. Orangutan Sumatera makan sampah, pihak Taman angkat bicara. Sensasi agrowisata kebun stroberi di Puncak Sorik Marapi. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, Satreskrim Polres Labuhan Batu berhasil menangkap pelaku pembacokan terhadap tetangganya hingga pergelantangan korban putus dan terpaksa dirawat di RSUD Ranto Parapat. Kejadian ini dipicu sakit hati terhadap korban yang kerap meminta uang kepada supir di lokasi usahanya. Kenapa sampai kayak gitu? Nggak ada yang nengok rupanya tadi? Lari orangnya udah. Berapa orang? Beginilah rekaman amatir warga saat evakuasi korban pembacokan yang dilakukan oleh tetangganya sendiri di Kampung Padang, Pangkatan Labuhan Batu. Mengetahui tubuh korban tergeletak dengan bercucuran darah, warga langsung membawa korban ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan medis. Pelaku Jainal Abidin alias Bidin nekat membacok tetangganya Fahruji Siregar dengan 3 bacokan hingga tangan kiri putus dan kaki kanan korban nyaris putus. Anak korban Cynthia menyebutkan sebelum kejadian ini ayahnya dan pelaku diketahui pernah bertengkar. Kejadiannya malam hari jam 9 malam. Keadaan yang bacok itu sedang mabuk. Kakak di situ ada memang melihat kondisinya? Tidak. Oh, tidak di tempat ya, Kak? Iya. Untuk motif pelakunya bagaimana itu, Kak? Dendam lama. Oh, sebelumnya pernah bertengkar? Iya. Kira-kira berapa bulan yang lalu? Lama. Udah lama Iya, kali? udah lama. Pelaku menganiaya terhadap tetangganya ini diringkus polisi di persembunyian yang masih di kecamatan yang sama. Polisi juga berhasil mengamankan barang bukti 1 bilah parang panjang yang digunakan pelaku di rumah temannya. Dari pengakuan pelaku, dirinya sakit hati terhadap korban yang seringkali menghalangi jalan tempat usahanya. Korban sempat ditegur dan dilarang oleh pelaku agar tidak mangkal di samping jalan masuk usahanya dengan meminta uang kepada supir. Namun korban malah melawan sehingga pelaku hilaf. Jadi orang itu meminta duit di motor itu, gak bisa motor masuk ke dalam, Pak. Memang sudah saya larang ya, cuman orang itu melawan gitu, Pak. Jadi menyesal kamu dengan perbuatanmu? Menyesal, Pak. Jadi apa yang perlu kau ungkapkan kepada keluarga? Ya, mencintai mereka sama istri. Nah, maksudnya kepada keluarga korban apa yang perlu kamu sampaikan? Mohon maaf atau gimana? Ya, mohon maaf lah, Pak, kepada keluarga korban. Sebenarnya, Pak, dia itu bukan pengulinya, cuman dia itu mengawasinya, ada anggota-anggotanya disuruhnya gitu, Pak. Berarti seperti centeng lah di situ ya? Iya, Pak. Dia malam itu pun bukan dia butuh, cuman anggotanya disuruh diarahkan. Oh, iya. Jadi juga bisa tiba-tiba membaca dia, Bang. Apa Bang pemicunya sendiri, Bang? Kok bisa terjadi itu, Bang? Nah, di situ Jangan harus kotor hilap, Pak. Hilaf ya? Iya, Pak. Kasat Reskrim Polres Labuhan Batu AKP Rusdi Marjuki menjelaskan, usai mendapatkan informasi pihaknya dibantu Polsek Bila Hilir langsung melakukan penyelidikan dan kurang dari 12 jam petugas meringkus pelaku di persembunyiannya. Tadi malam sekitar pukul 22 hari Selasa kami mendapat informasi bahwa ada terjadi penganiayaan berat atas nama korban Fahruji Siregar 42 tahun. Selanjutnya kami dari tim Satreskrim Polres Labuhan Batu beserta dengan Polsek Bila Hilir mendatangi TKP dan olah TKP. Selanjutnya kami melaksanakan penyelidikan dan alhamdulillah pada pukul 7 pagi kami dapat mengamankan tersangka dengan inisial A. Motif dari tersangka melakukan penganiayaan berat terhadap korban adalah karena unsur sakit hati. Korban sering meminta uang terhadap truk-truk yang lewat di sekitar tempat yang sering diduduki oleh korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat tindakan pidana penganiayaan berat dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Ucok Sitorus melaporkan dari Labuhan Batu untuk Evarina TV.
Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, rapat penetapan penggunaan anggaran pendapatan belanja Desa Pintu Batu, Kecamatan Silayan yang diadakan pada 24 Mei lalu diwarnai protes beberapa warga sekitar. Tuhan, nama ledame do holong nasiak koi. Pada awalnya rapat berjalan dengan baik hingga selesai pembacaan rencana pengalokasian penggunaan anggaran dana desa tahun 2022. Namun pada saat sesi tanya jawab, beberapa warga kesal karena mereka meminta agar pembangunan fisik infrastruktur tidak hanya pada lokasi tertentu saja yang ditunjuk oleh kepala desa, namun harus mencakup wilayah pertanian warga. Sementara itu, seorang warga Johnson Panjaitan mengutarakan rasa kecewa, di mana pada tahun 2016 silam gaji para pekerja dipotong sebesar 10.000 per hari. Dan tahun 2019 ada temuan penyalahgunaan anggaran dana desa yang mereka temukan, dan sudah dilaporkan kepada pihak penegak hukum dan Inspektorat Kabupaten Toba. Namun hingga hari ini mereka tidak mengetahui hasilnya. Padahal yang melaporkan hal tersebut adalah Ketua BPD, serta anggotanya dan beberapa tokoh masyarakat Desa Pintu Batu. Menurut Johnson Panjaitan, masyarakat juga seharusnya bisa mengetahui dan ikut mengawasi jalannya pemerintahan desa serta penggunaan anggaran dana desa. Oke Pak, tadi sempat kita dengar waktu musyawarah penetapan APBD ya. Iya Pak. Bapak mengutarakan sesuatu di kantor desa. Kira-kira boleh nggak Pak dijelaskan bagaimana sebetulnya selama ini sejak tahun 2016 tadi Pak ya? 2016, nah itu pernah kuli bangunan yaitu rabat beton, karena pernah dipajak mereka 10.000 per orang per hari. Nah kemudian di tahun anggaran 2019 hingga tahun 2020-2021 bagaimana Pak? 2019 ada temuan kami Pak, ada temuan kami kinerja pemerintah desa kami, Desa Pintu Batu. Terus kami laporkan pada kantor Inspektorat dengan kantor Tipikor. Apa itu temuannya Pak? Temuannya termasuk penyelewengan dana desa. Seperti apa kira-kira dugaan penyelewengan yang ditemukan masyarakat? Kalau nggak salah ya, kalau nggak lupa ya, bantuan sama anak-anak, satu temuan sama bantuan sama TK. Kepala Desa Pintu Batu Effendi Panjaitan ketika ditanyai awak media mengaku memang tidak semuanya pembangunan bisa terlaksana sehingga ada pengembalian. Nah dari temuan yang dilaporkan tadi Pak, yang dikatakan Bapak itu tadi pada tahun 2019, apakah memang itu ada, memang benar-benar ada Pak? Sudah ditindaklanjuti oleh Tipikor dengan Inspektorat. Kalau boleh tahu hasilnya bagaimana Pak? Ya hasilnya, ya pekerjaan itu kan nggak semua itu 100%, ada pengembalian. Pengembalian Pak ya. Berarti hal itu tidak ada lagi dalam proses masalah Pak? Tidak. Karena kemudian Pak dalam proses pemerataan pembangunan Pak, dari beberapa dusun seperti kita kutip tadi dari masyarakat, sepertinya hanya mementingkan kepentingan tertentu, apa benar itu Pak? Tidak. Yang benar itu di musyawarah, seluruh kegiatan yang ada di desa ini terlebih dahulu harus diadakan musyawarah. Itu hasil musyawarah. Dalam rapat tersebut yang hadir sekitar 30 orang dari 280 kepala keluarga penduduk desa. Effendi Panjaitan mengatakan telah mengundang seluruh warga untuk menghadiri rapat tersebut. Para awak media heran karena tidak melihat adanya papan informasi terkait penggunaan anggaran dana desa dari tahun sebelumnya yang ditempelkan di papan informasi untuk bisa diketahui dan dibaca oleh warga. Jamarlin Saragi melaporkan dari Toba untuk Evarina TV. Informasi orang hutan Sumatera makan sampah pihak Taman Leuser angkat bicara akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.